Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga para teman-teman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah selalu dirahmati, selalu dalam rangkulan mahaba Allah fidini wa dunya wal akhirah. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pengetahuan tentang ilmu, yakni rahasia ketenangan, rahasia tetap tidak panik di dalam menghadapi permasalahan apapun. Kalau kita mau belajar dari histori, kita mau mempelajari, mau merenungkan tentang pelajaran hidup yang selama ini kita alami, banyak pelajaran yang seharusnya itu menjadikan diri kita semakin dewasa, menjadikan diri kita semakin pintar di dalam berpikir, pintar di dalam menyikapi tentang permasalahan multi di kehidupan ini. Dan kalau kita mau mempelajari tentang proses hidup yang kita alami, baik tentang diri kita, yang kita alami tentang diri kita, atau pelajaran hidup yang dialami oleh orang-orang yang pernah kita temui, dari orang-orang yang pernah mengalami permasalahan tentang hidupnya, permasalahan tentang ujian, permasalahan tentang cobaan, permasalahan tentang kepanikan di dalam kehidupan. Rata-rata orang-orang yang di dalam keadaan hidupnya selalu panik, selalu gegabah, tidak tenang di dalam kehidupannya, di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap cobaan dan ujian. Ini rata-rata orang-orang yang selalu panik di dalam kehidupannya, selalu jatuh. Dalam artian jatuh bagaimana? Yakni jatuh tertimpa oleh permasalahan. Seperti contoh, tiba-tiba ada angin besar yang menimpa suatu desa, ada puting beliung yang besar, lalu ditambah oleh hujan, ditambah oleh petir. Jadi semakin panik orang-orang ini akan semakin menarik hawa negatif dari bencana ini. Dan orang-orang yang mengalami kepanikan atau kebingungan di dalam segala hal itu biasanya lebih rentan ke arah celaka. Jadi sifatnya, apabila kita selalu tenang di dalam hidup, apabila kita selalu tenang di dalam menyikapi tentang pikiran kita, menyikapi permasalahan yang mungkin datang dari orang lain, atau mungkin berupa bencana ujian dari fenomena alam. Jadi orang-orang yang apabila mengalami permasalahan tersebut, apabila orang-orang ini tetap tenang dalam kehidupannya, tetap tidak panik di dalam setiap permasalahannya, insya Allah akan lebih dekat dengan keselamatan, insya Allah akan selalu terjaga oleh Allah. Dan orang-orang yang selalu senantiasa panik dalam keadaan apapun, otomatis kepanikannya akan menciptakan karakter kebiasaan di dalam hidupnya. Jadi kebiasaan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang akan mengirimkan signal-signal elektromagnetik ke alam, sehingga kejadian tentang fenomena alam atau tentang apapun nanti pun akan menarik ke hawa negatif. Artinya bagaimana? Orang akan lebih cenderung celaka dengan ketidaktenangan, orang akan lebih cenderung celaka dari kepanikannya. Saya yakin para jamaah sekalian paham tentang bahasa kepanikan, tentang bahasa ketidaktenangan. Seperti contoh, orang menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga. Jadi menghadapi permasalahan apapun, apabila semua dihadapi dengan ketidaktenangan, maka jangan pernah berharap solusi yang cantik, solusi yang indah di dalam setiap permasalahannya.
Orang-orang yang memperdalam tentang ilmu Islamnya, orang-orang yang mempelajari tentang ilmu kebatinan, orang-orang yang mempelajari ilmu mukasyafah, orang-orang yang belajar tingkatan-tingkatan ilmu kemarifatan yang notabene ada di dalam lingkaran ketauhidan, adalah manusia-manusia atau jiwa-jiwa yang diprogram oleh Allah seharusnya menjadi orang-orang yang tenang menghadapi permasalahan hidup, orang-orang yang tenang tatkala mungkin menghadapi gejolak alam. Jadi bahasa tentang ketenangan sama kepanikan ini apabila hanya diucapkan, apabila hanya diomong, apabila hanya diteorikan, maka di sini tidak akan pernah ada titik temunya. Jadi caranya bagaimana? Caranya apabila mungkin ada permasalahan yang mungkin sangat sulit untuk pemecahan solusinya, lalu nanti mengedepankan tentang emosi, amarahnya, memaksakan kehendak diri kepada siapapun, atau banyak hal. Dan apabila yang dikedepankan adalah permasalahan-permasalahan tentang ego diri, tentang ketidaktenangan diri, tentang kepanikan diri, bisa dipastikan pasti saudara-saudara tahu bagaimana jawaban dengan orang-orang yang masih memiliki karakter atau sifat demikian. Allah mengajarkan kelembutan, Allah mengajarkan latifahnya Allah mengajarkan tentang ya yang namanya sholat daim, Allah mengajarkan tentang kita untuk selalu senantiasa ingat kepada Allah, ingat tentang mahabbahnya Allah, ingat tentang rohman rohimnya Allah. Allah banyak mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan pada diri manusia yang ending atau inti dari kebaikan itu tak lain supaya manusia itu tenang di dalam hidupnya, supaya manusia tidak mengalami kepanikan apabila dalam keadaan diuji atau dalam keadaan mendapatkan musibah. Jadi rahasia apabila manusia dalam keadaan apapun selalu senantiasa tenang, insya Allah akan menarik hawa-hawa positif dari semesta pula, dan hakul basiroh atau batin atau hatinya akan memancarkan cahaya positif, akan memancarkan cahaya-cahaya keselamatan. Jadi saya yakin mungkin para teman-teman ada yang mendengarkan tentang bagaimana koneksinya jiwa atau koneksinya hati, yang mana terpancar energi elektromagnetik, terpancar tentang signal-signal listrik yang terhubung dengan semesta, yang dari signal-signal tersebut akan menarik hawa-hawa yang dipikirkan, hawa-hawa yang diprasangkakan oleh manusia. Jadi intinya bagaimana tentang kejadian Adam dan Hawa yang sudah dinas oleh Allah diturunkan ke bumi dengan ketenangan, dengan ketidakpanikan, si Adam dan Hawa menerima tentang qada-qadar dari Allah. Bagaimana tentang banyak kejadian-kejadian tentang cerita-cerita para nabi dan rasul. Bagaimana dengan Nabiullah Nuh yang diperintahkan oleh Allah bahwa pada akhirnya nanti akan turun musibah air bah yang sangat besar. Lalu si Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menciptakan perahu, lalu seluruh binatang yang berpasangan dimasukkan ke dalamnya, dan termasuk orang-orang alim yang notabene mempercayai tentang apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh. Akhirnya bagaimana? Akhirnya setelah musibah itu terjadi, semuanya dalam keadaan tenang di dalam perahu, semua dalam keadaan tidak panik di dalam perahu, dan pada akhirnya kita sama-sama tahu endingnya semua yang ada di kapal Nabi Nuh itu diselamatkan. Ini kalau secara harfiahnya. Lalu termasuk Nabiullah Ibrahim pernah mengalami tentang bagaimana ujian anaknya suruh disembelih si Ibrahim. Lalu Nabiullah Ibrahim karena memang taat, karena memang selalu bermahabbah hanya melihat Allah, akhirnya perintah tentang menyembelih anak dilaksanakan, dan akhirnya oleh Allah kita sama-sama tahu tentang ceritanya. Lalu bagaimana tentang Nabiullah Ibrahim yang notabene dulu pernah dibakar secara harfiahnya, bagaimana dibakar oleh raja pada waktu itu, dan tetap Nabi Ibrahim dengan ketenangannya, dengan tetap tidak panik, akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Termasuk bagaimana? Termasuk cerita-cerita banyak histori di dalamnya yang kita sama-sama tahu tentang cerita taruhlah para nabi dan rasul pada waktu itu.
Bagaimana juga tatkala Rasulullah Muhammad SAW dikejar oleh orang-orang jahiliyah sampai masuk ke dalam gua, dilindungi oleh ini segala macam, dan Rasulullah tetap dalam ketenangan, tidak panik. Akhirnya apa? Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Ending dari semua cerita, sekelumit cerita tak lain itu adalah pelajaran hidup bagi kita, supaya kita itu dalam menghadapi apapun tentang eksistensi, apapun tentang keadaan pikiran kita, apapun tentang keadaan fenomena alam, alangkah indah kalau kita itu menghadapinya dengan penuh ketenangan dan tidak panik. Insya Allah dengan ketenangan diri, dengan ketidakpanikan, insya Allah akan menarik hawa keselamatan dari Allah. Jadi intinya, kita tidak akan pernah bisa tenang di dalam hidup. Kita tidak akan pernah bisa menerapkan tentang arti dan rahasia ketenangan apabila kita tidak belajar dari sisi pelajaran kehidupan sehari-hari, kehidupan yang menimpa orang lain, tentang fenomena alam, tentang apapun. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatil walil albab. Jadi kalau kita itu selalu senantiasa mau menggunakan akal pikir kita, mau merenungkan tentang kebesaran Allah, mau merenungkan tentang kejadian di dalam kehidupan ini, mau merenungkan tentang apapun yang terjadi pada orang lain untuk diambil kullu syai'in la yahdu min hikmahnya, insya Allah akan menjadi keselamatan bagi diri kita tentang apapun. Artinya bagaimana? Untuk kita mendapatkan arti tentang ketenangan yang hakiki, untuk mendapatkan tentang ketidakpanikan yang pasti, seorang anak SD mau mempelajari, kepingin bisa membaca, kepingin bisa mempelajari tentang pelajaran apapun, pasti harus mempelajari tentang alfabet, pasti mempelajari tentang dasar-dasar ilmunya. Sama juga dengan para saudara dan saya, kalau kita kepingin menguasai ilmu ketenangan, kalau kita kepingin jauh dari arti kepanikan, yang pasti jangan pernah bosan untuk para saudaraku untuk selalu senantiasa belajar dan belajar. Jangan pernah bosan untuk selalu menjadi balik, jangan pernah bosan untuk meningkatkan kedewasaan kita di hadapan Allah, di hadapan siapapun, sehingga kita menjadi jati diri kita menjadi pribadi kita yang asli dan tidak pernah menjadi orang-orang lain yang selalu ikut-ikut, yang selalu taklid. Jadi kita tetap dalam segala keadaan kita memiliki kepribadian yang kuat, memiliki kepribadian yang bijak, memiliki kepribadian yang tenang dan tidak ada kepanikan. Seperti contoh, saya contohkan mungkin orang-orang tua cara mendidik anaknya. Melihat perilaku perubahan anak mungkin tidak cocok dengan syar'i yang sudah ada. Harusnya orang-orang tua itu mendidik anak dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan cara merangkul, lalu sampaikan tentang petua, tentang nasihat itu dengan penuh kelembutan. Dan apabila mendidik seorang anak, salah satu contohnya dengan kepanikan, dengan sifat kasar, dengan tidak tenang, bisa dipastikan hasilnya tidak akan pernah sama dengan rumus yang kita harapkan. Banyak tentang arti, tentang pemahaman ketenangan. Intinya, tenang itu datangnya dari pikiran manusia, tenang itu datangnya dari kolbi manusia. Apabila kolbi manusia, apabila pikiran manusia tenang, maka seluruh tubuh, seluruh badan jasad ini, cara berbicara, cara bertindak, cara apapun, cara menyikapi apapun, semuanya akan datang dengan apa? Dengan dasar awalnya, yakni tenangnya hati, tenangnya pikiran. Ajuan untuk menenangkan hati, pikiran kita yang pasti kita harus selalu senantiasa, semoga kita selalu senantiasa ingat kepada Allah. Seperti nafas kita sebelum kematian, nafas akan selalu keluar masuk. Lalu caranya untuk mendapatkan tentang ketenangan, jauh dari kepanikan, yang pasti kita harus peka di dalam hidup, harus mempelajari tentang pelajaran-pelajaran hidup, baik dari diri kita yang kita alami ataupun dari orang-orang lain, untuk kita ambil kullu syai'in la yahdu min hikmahnya. Artinya bagaimana? Artinya apa yang kita lihat kadangkala, apa yang kita dengar kadangkala, itu menjadi pelajaran bagi diri kita.
Apabila kita tidak bisa mengambil hikmahnya, maka jangan pernah harap kita untuk sampai di dalam ketenangan. Seperti contoh, orang-orang yang mungkin notabene masih ada di dunia narkoba, dia selalu berbicara ketenangan, kepingin hidupnya tenang, kepingin hidupnya itu bahagia, kepingin hidupnya tidak kejar-kejar oleh permasalahan, tidak ingin hidupnya dikejar-kejar oleh kepanikan, tidak ingin hidupnya itu dikejar-kejar oleh rasa was-was, kebingungan, dan banyak hal. Akan tetapi impossible mau mendapatkan ketenangan, impossible akan mendapatkan tentang arti ketenangan yang hakiki apabila perilaku dan tindakan kita masih seperti itu. Jadi lisanul holi khairum min lisanul maqal. Apabila apa yang kita ucapkan, apabila yang mungkin kita sampaikan terdengar orang lain, tetapi hati nurani kita tidak memiliki tekad yang kuat untuk betul-betul tenang, masih dikejar-kejar oleh permasalahan, masih dikejar-kejar mungkin oleh hukum, oleh apapun, pastinya ya saudaraku mungkin tahu tentang jawabannya. Makanya saya berharap bagi teman-teman yang mungkin dulu sekali pernah sempat berbicara tentang arti ketenangan, tentang arti hidup yang nyaman, semoga para teman-teman saudara-saudaraku mendapatkan semuanya, dan semoga betul-betul ada di rel-rel akidah Islam, ada di rel-rel tauhidnya Allah, termasuk apa semua dulu yang pernah diomong, baik itu dalam keadaan ekstasi atau dalam keadaan mengalami delusi di dalam pembicaraannya. Semoga saatnya nanti sampai di dalam apa yang diinginkan. Jadi buat para teman-teman, para saudaraku, alangkah indah kalau kita itu dalam hidup selalu tenang. Kasarnya berbicara, ada duit kita tetap tenang, enggak ada duit kita tetap tenang. Ada duit kita tetap tenang, banyak duit pun kita tetap tenang. Enggak ada duit pun kita tetap tenang. Senyampang, kita tetap jangan pernah bosan untuk berusaha, kita tetap jangan pernah bosan untuk berikhtiar. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, orang-orang yang selalu mereksa tentang batinnya, selalu tenang di hadapan Allah, tenang untuk menghadapi kehidupan, tenang di dalam menyelesaikan permasalahan, tenang di dalam menyikapi pikiran kita. Semoga sedikit sekelumit apa yang saya sampaikan menjadi manfaat, menjadi acuan buat para teman-temanku, para saudara-saudaraku, sedara tauhid, sedara Islam, walaupun tidak pernah bertatap dengan saya. Saya akan selalu berbagi, siapa tahu jadi manfaat, jadi air segar yang betul-betul menyegarkan jiwa kita yang haus akan pengetahuan, jiwa kita yang haus tentang ilmu. Semoga walaupun 1-2 orang, siapa tahu apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan itu harapan saya. Semoga saya dan para saudara sekalian oleh Allah betul-betul dipilih menjadi orang-orang yang tidak pernah lepas dari rel-rel Islami, dari rel-rel ketauhidan. Semoga kita selalu senantiasa selama masih bernafas menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi siapapun yang kita temui. Itu yang saya sampaikan, semoga sangat bermanfaat, dan semoga Allah meridhoi, Allah mengijabai, sehingga rahmatnya Allah, mahabbahnya Allah selalu senantiasa dicurahkan kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.